Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Semayo yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang ada di sebelah kiri saya ini. Beliau adalah siswa Semayo lulusan tahun 2001. Kali ini hadir di channel ini dalam rangka alumni bercerita. Baik, sebaiknya monggo diperkenalkan dulu siapa dan di mana sekarang dan apa kegiatan selama ini. Oke, terima kasih Pak. Nama lengkap saya Dwi Mawan Karivianto, biasa dipanggil Mawan. Saat ini saya tinggal di Malang. Kegiatan sehari biasanya ngajar di UMM bahasa Inggris sama di salah satu kursusan bahasa Inggris untuk mempersiapkan orang-orang yang pengen belajar di luar negeri. Baik, terima kasih. Ini perkenalan awal dari Mas Dwi Mawan Karivianto. Yang ingin kami tanyakan, gimana kesan pertama begitu masuk di Semayo? Setelah sekian lama tidak datang, tidak melihat kondisi sekolah yang pernah dengan tempati dulu. Oke, dari saya pribadi rasanya itu sangat luar biasa gitu Pak. Jadi apa ya, kerinduan yang memuncak gitu sih. Karena sebenarnya saya tuh dari dulu pengen sekali ke sini gitu. Tapi baru kesampaian hari ini dan alhamdulillah sangat-sangat mengobati rasa kangen saya. Ya, sudah berapa lama kira-kira tidak ke Semayo? Mungkin 20 tahunan mungkin Pak ya. 20 tahunan. Sejak lulus kayaknya. Sudah cukup lama ya. Cukup lama sekali. Alhamdulillah kalau ada kerinduan pada sekolah yang ada di pinggiran kota, yang sementara orang mungkin ada yang menganggap ini sekolah yang kurang maju gitu. Tapi alhamdulillah para alumni, ada beberapa alumni yang memang sudah menunjukkan kemajuan sehingga mungkin bisa diceritakan nanti bagaimana setelah tamat SMA kemudian bagaimana melihat SMA Yusfulangun yang sekarang ini gitu ya. Baik, mungkin ada cerita yang tidak terlupakan ketika berada di Semayo. Dulu itu saat kelas 2 sebenarnya itu salah satu mata pelajaran coba yang tidak saya suka itu bahasa Inggris gitu loh, kelas 2 ya. Tetapi takut banget gitu karena kok sulit banget, terus gini salah gitu, pronunciation dan lain sebagainya. Tapi setelah kelas 3 terus saya belajar bahasa Inggris dengan Pak Zainal itu kok satu seneng banget tuh. Jadi ketika saya lulus itu pokoknya kalau saya kuliah ya mau saya cuma bahasa Inggris gitu, saya tidak mau yang lain, jadi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi yang awalnya merasakan bahasa Inggris sesuatu yang menakutkan. Akhirnya pada sesi terakhir, pada tahun terakhir menganggap bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang menarik, sehingga ketika lulus dari SMA kemudian mengambil jurusan bahasa Inggris. Ya. Baik. Mungkin ada hal lain yang mungkin mengesankan tentang Semayo. Kalau tadi kan dilihat dari materi pelajarannya, mungkin ada hal lain yang sampai sekarang itu menjadi sesuatu yang terus dikenang terhadap Semayo. Kalau dari saya sih sebenarnya pertemanan sih Pak. Jadi dari segi pertemanan, waktu itu kan rumah saya dekat sini aja di Mundur, jadi tiap hari saya tuh berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki gitu. Kadang tuh ketika pulang ada yang ayo bareng gitu, bonceng gitu. Kemudian juga sampai sekarang saya juga punya beberapa teman baik dari Semayo yang masih berkomunikasi sampai sekarang. Ini lagi terkait dengan pendidikannya. Jadi setelah Mas Mawan ini menyelesaikan S1 bahasa Inggris di Malang, kemudian kelanjutannya di mana? Saya itu setelah lulus dari Semayo langsung kuliah di UMM 2001 sampai 2005. Nah setelah itu saya berkarir di sana, mulai dari instruktur bahasa, kemudian pindah ke kantor urusan internasional masih di UMM. Itu dalam proses transisi itu juga cari-cari beasiswa sih Pak. Jadi memang mencari beasiswa itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit gitu.
Dibilang sulit banyak yang dapat, dibilang mudah banyak yang gagal. Nah, saya itu dapat beasiswa itu setelah percobaan hampir 9-10 tahun, Pak. 9-10 tahun, cukup lama ya? Cukup lama. Jadi 2005 lulus, kemudian saya baru S2 itu tahun 2017. 2017. Berarti 12 tahun baru S2. Terus apa yang membuat Mas Mawan kemudian mendapat kemudahan ketika masuk S2 di luar negeri itu? Kalau dibilang mudah, tidak juga. Tapi yang penting itu, yang pertama, karena lingkungan dulu di tempat saya bekerja, Pak. Jadi karena lingkungannya tuh dosen-dosen muda gitu, jadi saya tuh dapat inspirasi. Waktu itu kami saling bantu sharing informasi tentang beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi ketika saya gagal, teman saya berhasil, saya tuh wah kenapa, apa yang harus saya perbaiki. Nah seperti itu, sampai akhirnya ya alhamdulillah saya sendiri dapat kesempatan. Ya. Pada tahun-tahun awal ya, ketika begitu masuk di kampus luar negeri ya, apa ada kesulitan-kesulitan? Kesulitan yang pasti sih kalau pertama kali ke luar negeri itu culture shock namanya. Iya. Nah, jadi karena ada perbedaan budaya di Indonesia sama di sana, di Australia, jadi ya agak kaget juga. Yang pertama misalkan ketika saya kuliah dulu itu kadang ya terlambat gitu, terus ya biasa aja. Itu gitu. Kebiasaan di dalam negeri ya? Enggak gitu. Tapi ternyata di sana itu ya dosen itu sangat-sangat disiplin gitu, sangat disiplin sekali. Itu sih yang pertama, yang utama kayaknya, disiplin waktu. Ya memang sebenarnya setiap negara itu punya kekhususan ya, artinya ini sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan mesti ada. Pasti ada. Kalau yang Mas Mawan rasakan, sisi positif dari perkuliahan di luar negeri itu apa saja? Sisi positifnya banyak sekali sih Pak. Yang pertama itu networking. Networking itu karena kita mahasiswa internasional, jadi kita bisa punya teman dari berbagai negara lain. Waktu itu teman saya ada yang dari Taiwan, ada yang dari India, ada yang lokal Australia juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua selain networking itu wawasan gitu. Dosen-dosen saya waktu itu ada tidak hanya dari Australia, tapi ada juga yang dari Amerika gitu. Jadi saya belajar banyak dari beliau yang ada di sana. Kemudian yang ketiga itu lebih open minded. Yang paling utama sih kalau menurut saya itu open minded itu. Jadi ketika kita melihat perbedaan, orang ini kok pakai baju ini, orang ini kok pakainya seperti ini, orang ini bahkan dalam hal sholat ya. Saya Muslim di sana itu saya ketemu dengan berbagai orang Muslim dari berbagai seluruh dunia. Jadi saya tuh bisa melihat bahwa praktek sholat pun itu bermacam-macam sekali gitu loh. Dan saya tuh kaget ada yang seperti ini loh kok gini. Nah dengan kuliah ke luar negeri itu akhirnya saya menjadi oh ternyata di luar sana itu memang seperti ini. Saya lebih terbuka melihat perbedaan. Menurut saya itu penting sekali. Selain lebih terbuka barangkali juga ini ya saling menghargai. Saling menghargai betul sekali. Saling menghargai keperbedaan cara pola hidup kan memang beda antar sangat beda. Negara itu ya. Baik. Kemudian yang sekarang Mas, yang sekarang ini kegiatan kesehariannya di UMM ya. Kemudian mungkin ada bidang khusus yang ditangani di sana. Kalau bidang khusus tidak ada Pak. Saya di sana cuma mengajar bahasa Inggris, namanya itu Foreign Language for Specific Purposes. Itu di Lembaga Bahasa Language Center gitu. Jadi memang saya agak kalau sebelumnya di jurusan bahasa Inggris juga, cuman karena tempuk sama istri saya juga tidak enak gitu. Jadi saya lebih baik saya meniti karir di tempat lain gitu. Selain di situ saya akhirnya ya ke kursusan, salah satu kursusan di Malang, di mana saya tuh ngajar seperti TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS yang tujuannya untuk mempersiapkan orang-orang yang pengen kuliah di luar negeri. Oh gitu ya. Itu apa semua mahasiswa itu bisa artinya punya minat dari yang Mas Mawan bimbing? Berapa persen dari sekian mahasiswa yang dibimbing itu? Kalau berapa persennya? Oh, ini yang di kursusan itu Pak ya? Kalau yang di kursusan memang karena mereka tujuannya datang ke situ memang pengen kuliah ke luar negeri, jadi hampir semuanya. Kalau di kampus ya itu beberapa mahasiswa masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu menakutkan gitu loh. Jadi
sudah nyoba beberapa ya tapi alhamdulillah mungkin sekitar 20% ada yang berminat gitu. Yang lainnya mungkin masih takut. Sayanya masih takut dengan bahasa Inggris. Betul. Sekarang kembali ke lembaga kami sendiri, ke SMA. Apa yang bisa Mas Mawan berikan? Artinya apa yang harus kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Ayo Semelangun? Kalau meningkatkan kualitas sebenarnya udah bagus Pak, dari dulu saya udah bagus gitu. Meskipun orang-orang luar sana bilang opo Semayu mepet sawah gitu, tapi kita sudah membuktikan bahwa meskipun mepet sawah tapi banyak alumni kita yang sukses di luar sana. Kemudian kalau boleh saran sih mungkin bisa diperbanyak itu sih Pak, apa kegiatan ekstrakurikulernya gitu yang bisa menampung minat-minat dari adik-adik. Nah ini kan juga baru nih podcast ini, saya pikir ini suatu kemajuannya sangat luar biasa sekali gitu. Baik, barangkali ini terakhir ya, harapan Mas Mawan terhadap ini SMA Negeri Sulangun, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan sehingga orang tua murid barangkali atau anak-anak yang mengikuti ini ada motivasi baru dalam rangka menyongsong masa depannya. Kalau pesan bukan terlalu berat, kalau menurut saya harapan saya sih harapan saya sih ketika saya diberikan kesempatan untuk bertukar cerita seperti itu dengan presentasi tentang berbagai macam beasiswa ke luar negeri, harapan saya semoga nanti para orang tua di rumah sama juga adik-adik di sini mereka lebih terbuka dan lebih punya visi untuk mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena saat ini itu pendidikan itu tidak lagi mahal karena banyak sekali beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa mengakomodir anak didik kita untuk melanjutkan studinya. Memang tinggal kemauan saja. Tinggal kemauan gitu. Peluang ada, tinggal bagaimana anak-anak kita ini mengambil peluang itu untuk menjadi orang yang sukses begitu ya. Betul. Terima kasih Mas Jumawan atas kehadirannya dan beberapa hal pandangannya, mudah-mudahan ini memberikan motivasi baru bagi anak-anak khususnya yang saat ini sedang belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Amin. Terima kasih. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.